Mungkin itu yang akhirnya bikin bertanya-tanya di pikiran gue gitu. Kenapa terdapat suatu hal yang berbeda dengan pengalaman pribadi dengan apa yang gue lihat sekarang gitu. Oke, kembali lagi di podcast apa? Kalikokes edisi 3 berarti ya. Di tempat yang tidak biasa, dengan bintang tamu yang juga tidak biasa ini. Edisi terakhir berarti di kepengurusan dari Fangriul. Sebenarnya kenapa pembahasan kita pada kali ini datang dari hasil ngobrol-ngobrol, hasil diskusi sebelumnya dengan Fadli. Ayo semuanya, balik lagi dengan saya. Mungkin kalau yang udah kenal ya belum usah perkenalan, tapi kalau yang belum kenal, kenalin saya Fadli Rahman, mahasiswa psikologi Paramadina tahun terakhir. Semoga cepet lulus lah. Berapa lama lagi? Ya insya Allah di sebelum semester ini berakhir udah selesai lah. Doain aja buat dari teman-teman. Nah, guys, sebenarnya karena memang gue dan Fadli beberapa kali udah sering ngobrol-ngobrol juga tentang topik yang nanti akan dibicarakan. Dan dari kita berdua ngerasa sepertinya menarik kalau memang topik-topik pembahasan ini kita ibaratkan nggak cuma sebagai pembahasan kita berdua doang, tapi kita gimana caranya kita kemas, lalu kita bisa sampaikan ke teman-teman yang mungkin tertarik juga dengan topik pembahasan serupa. Nah, pembahasan kali ini, pada episode kali ini, kurang lebih akan mengarah kepada banyak tentang motivasi, tentang pendidikan juga, tentang kultur perkuliahan, kultur keorganisasian, dan segala macam, terutama yang berfokus di lingkungan Paramadina. Nah, jadi sebenarnya kemarin kita sempat bahas yang obrolan kita berdua tentang sebenarnya tuh obrolan muncul karena membahas perubahan pertama ada perubahan kurikulum karena di angkatan ini gue lo aja yang apa ya di angkatan gue sendiri angkatan 2021 adalah angkatan terakhir yang merasakan kurikulum 2018 ya. Baru setelahnya di angkatan 2022 itu sudah masuk ke kurikulum Merdeka. Nah, kita coba obrolin kemarin tentang sebenarnya dari perubahan kurikulum ini apakah dinilai antara itu mungkin lebih baik kah atau mungkin menyulitkan dari perspektif masing-masing. Nah, mungkin pada dari Fadli sendiri kemarin mungkin dari perubahan-perubahannya kira-kira ada apa aja, lalu dari pendapat Fadli sendiri seperti apa gitu. Sebenarnya kalau mungkin sedikit intro gitu, pembahasan kemarin adalah awalnya hasil dari ngobrol kita berdua kan, yang dimana kayak penasaran gitu, gimana sih ngerasain anak-anak mahasiswa baru Paramadina terutama di psikologi itu ngerasain kurikulum, mungkin bahasanya kurikulum ya, karena desain mata kuliah di per semester bahasanya paket mata kuliah yang ada itu berbeda dibandingkan dari gue sendiri di angkatan 2020 psikologi yang paket ini berlaku sejak 2018 gitu. Dan ternyata tadi Arya juga udah mention sebelumnya 2021 itulah kuliah angkatan terakhir kan. Nah dari situ sebenarnya pembahasannya adalah karena dari gue pribadi ya, observasi pribadi, terus juga sering juga ya ngobrol-ngobrol santai juga dengan teman-teman yang lain di psikologi, terutama mahasiswa-mahasiswa barunya, pengen tahu gitu rasanya gimana rasanya ketemu terutama mahasiswa yang baru ngerasain banget transisi gitu kan. Ternyata katanya ada beberapa hal yang kayak kaget, terus juga ada yang bilang nyaman-nyaman aja, tapi setelah hasil mungkin kalau gue pribadi ya, kalau gue nggak karena ngeliatnya kemarin dari hasil dinamika satu semesternya, itu yaitu adalah hasil indeks prestasi mahasiswanya sendiri. Mungkin itu yang akhirnya bikin bertanya-tanya di pikiran gue gitu, kenapa terdapat suatu hal yang berbeda dengan pengalaman pribadi dengan apa yang gue lihat sekarang gitu. Gue dulu di semester awal mungkin bahasanya nggak terlalu banyak kesulitan gitu, tapi setelah melihat
dinamika yang dirasakan sama mahasiswa baru ada perbedaan gitu, dan itu menjadi suatu hal yang menurut gue sendiri eh, menarik untuk dibahas gitu. Nah itu sih kalau dari Arya sendiri itu kemarin juga nanggapin gimana? Oke, jadi mungkin kalau untuk teman-teman yang belum tahu, perbedaan mungkin di luar dari pembahasan kemarin, karena fokusnya memang yang disadari banyak orang tentang perubahan kurikulum itu dari jenis-jenis mata kuliah yang secara mungkin bisa dibilang secara urutan atau secara kronologis kedepannya itu agak berbeda dari kita sebelumnya. Iya. Yang kita rasakan di kurikulum 18, matkul-matkul yang bisa dibilang mungkin matkul dasar atau matkul umum kita rasakan di semester-semester awal, semester 1, semester 2, lalu kemudian di semester 3 baru kita masuk kepada mata kuliah yang memang sesuai dengan penjurusan yang kita ambil gitu. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka ini, mata kuliah penjurusan itu justru mayoritas sudah diperkenalkan sejak semester 1, dan mata kuliah umumnya didapatkan secara bertahap dari semester 1. Mungkin ada kemarin itu cuma ada 1 ya mata kuliahnya, lalu di semester selanjutnya pun secara bertahap diberikan gitu. Jadi karena memang dari yang gue rasa, kenapa gue sendiri sebenarnya mungkin lebih cocok merasakan kurikulum, karena lebih cocok dengan kurikulum 18 gitu. Karena memang argumen gue pada saat itu adalah kurikulum 18 ini menyediakan mungkin memberikan dasar yang lebih secara, karena ini anak-anak kebanyakan anak-anak SMA yang baru lulus, lalu kemudian dengan budaya perkuliahan yang baru, budaya metode pembelajaran yang baru juga, mungkin mereka akan kaget dengan aktivitas-aktivitas di mana ruang kelasnya tidak didominasi dengan cara ceramah saja, mungkin tidak datang dari pengajarnya saja atau dari gurunya saja, tapi dari anak didiknya, dari siswa atau mahasiswanya pun dituntut untuk kita lebih proaktif, sedangkan dosen atau pengajar berfungsi sebagai fasilitatornya aja gitu. Nah, gue merasa dengan adanya matkul-matkul yang tadi, matkul umum tadi diberikan di awal, memberikan semacam dasar yang juga membantu secara fundamental anak-anak ini untuk beralih atau beradaptasi dari matkul-matkul dari gaya pembelajaran sebelumnya ketika bersekolah di SMA dan lainnya, masuk ke dunia perkuliahan. Sedangkan kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk langsung ibaratnya mempelajari lah bidang-bidang atau matkul-matkul itu yang memang sudah spesifik dengan jurusannya. Tuh, jadi gue sendiri merasa memang lebih cocok untuk setidaknya untuk mayoritas orang pada saat ini ya, atau mayoritas mahasiswa pada saat ini memang dirasa lebih cocok. Kurikulum 2018 itu mesti gue rasa lebih cocok gitu. Ya untuk para Madinah sendiri kan. Untuk para, ya terutama untuk para Madinah sendiri. Ya karena tadi kalau pembahasannya secara dibilang mahasiswa baru yang dihantam dengan kenyataan bahwa metode belajar mereka nggak akan ngerasain yang dimana kalau dibahasnya ya di SMA ataupun ya mungkin tingkatan sebelumnya gitu, jenjang pendidikan sebelumnya, yang dimana berpusat pada peserta didik, semuanya tuh harus memenuhi kebutuhan peserta didiknya gitu. Jadi bahasanya guru akan lebih banyak membantu siswa dibandingkan siswa membantu dirinya sendiri. Jadi kalau dibahas kenapa sebenarnya kalau dari apa yang Arya sampaikan tadi, gue kurang sependapat gitu, karena bagi gue ketika gue pribadi merasakan hal itu, gue punya banyak preparing sebelum merasakan yang namanya perkuliahan gitu. Karena mungkin dari pribadi gue sendiri orientasinya adalah pengen banyak sebenarnya lebih berkembang lah dibandingkan sebelumnya. Tahu kuliah itu bukan suatu hal yang mudah, dalam artian pembelajarannya itu nggak akan lagi yang dimana kita hanya nunggu, kita hanya nadahin tangan di bawah gitu, nunggu orang ngasih, nunggu orang datang untuk kita, atau bahasanya bola yang jemput kita. Sekarang sudah bukan lagi masanya gitu. Kalau secara psikologi tahapan perkembangannya kan masuk dalam remaja akhir ataupun dewasa awal, yang dimana secara emosi maupun kognitif itu sudah dalam tahap
remaja akhir itu sudah sedang setara dengan dewasa awal. Jadi menurut gua secara kalau dibahas kenapa periperinya banyak, jangka panjang yang dampaknya akan ke jangka panjang tadi. Misalkan gimana gue setelah lulus, gimana gue memetakan diri gue di 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Dan alasan gue mengambil suatu jurusan itu cukup berimpact juga gitu dalam persiapannya. Ketika kayak contoh misalkan kenapa gue nggak setuju dengan dibilangnya, gue justru termasuk orang yang merasa kurikulum yang diformulasikan oleh Universitas Paramadina di jurusan psikologi ini memang dikhususkan di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti program kampus merdeka, kemudian didesain untuk gimana ya bahasanya, didesain untuk diberikan kesempatan bahwa mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program kampus merdeka tanpa harus kehilangan kompetensi mereka di kelas atau hard skill yang mereka dapatkan dari kelas. Contohnya kalau di psikologi kita mungkin kayak dapat konseling, kita dapat asesmen psikologi ataupun tes psikologi gitu. Terus belajar juga tentang klinis dan segala macamnya. Dan kalau secara formulasi susunan mata kuliahnya di periode yang atau bahasanya kurikulum sebelumnya yang kita rasakan gue sama Arya itu paket 2018 itu lebih kepada ketika semester 5 atau semester 6 yang dimana mahasiswa mulai bisa mengikuti kurikulum kampus merdeka maksudnya program MPKM itu akan kehilangan banyak kesempatan dalam artian kalau mereka mengikuti kampus merdeka mereka akan kehilangan kompetensi secara lulusan mahasiswa psikologi. Tapi ketika mereka tidak mengikuti kampus mereka akan kehilangan value yang bisa dibilang kalau nggak diambil kesempatan mereka mencari ilmu atau mengeksplor di dunia luar kampus itu sangat disayangkan gitu. Apalagi cukup menjanjikan untuk baik mungkin ya kalau gue pribadi ngeliatnya di portofolio dan hal-hal yang lain gitu. Itu yang sih benar yang bikin gue merasa ya kurikulum yang sekarang lebih seru bagi gue. Dan gue tipikal orang yang cukup merasa ketika ditantang ya tadi kayak seru ketika datang ke kuliah sebenarnya udah tahu apa yang mau dipelajari. Mungkin tergantung sama yang pembahasannya berbeda dengan orang-orang yang memang nggak tahu sih. Gue nganggap diri gue itu adalah rata-rata banyak orang gitu. Jadi pada dasarnya ketika ada orang yang kurang cocok dengan gue akan bertanya-tanya kenapa gitu. Padahal itu menurut gue adalah di bawah standarnya orang-orang yang sebenarnya mau kuliah dan punya pandangan yang cukup visioner lah. Kayak gitu sih. Oke. Soalnya kan kayak lu bilang tadi, semester 5, semester 6 tuh adalah semester-semester di mana memang akan sangat disayangkan kalau kita sebagai mahasiswa tidak mengikuti sebenarnya tanpa niatan untuk merendahkan jurusan lain atau prodi lain ya. Tapi kan kita sendiri di psikologi menganggap kalau memang lulusan S1 pun itu dinilai kurang lah, dinilai tidak cukup karena memang kita pelajari selama kita di program S1 ini dinilai lebih general mempelajari semua bidang-bidang yang memang ada di dalam keilmuan psikologi ini. Cakupannya gitu maksudnya. Ya, dibandingkan kalau kita misalnya setelah lulus ngambil program S2 yang lebih spesifik pada satu bidang, misalnya entah itu industri, entah itu berfokus di bidang klinis segala macam. Nah, sedangkan itu tadi ketika di semester tersebut juga semester 5, semester 6 di sekitar semester itu ada kesempatan lain di mana kita bisa mengeksplor lingkungan baru lah, mungkin lingkungan kerja dan sebagainya di program-program kayak kampus merdeka atau mungkin value ya, mungkin value yang bisa didapatkan di luar kampus gitu. Iya, sedangkan kita seperti dihadapin kayak ada dua pilihan nih.
entah kita tuh mau ngorbanin yang mana. Ya, ya betul. Kita mau ngorbanin yang mana. Kalau kita mau cari pengalaman baru, mau cari nilai-nilai atau value baru, mau mengasah skill-skill baru, bisa. Iya, ya, betul. Ngambil program di luar atau gimana. Tapi kita jadi kehilangan ilmu-ilmu atau pembelajaran didapat secara akademik dalam kelas gitu. Iya. Sedangkan kalau kita milih untuk belajar dalam kelas, mengikuti mata kuliah yang disediakan, kita jadi ya mungkin kehilangan kesempatan tadi untuk belajar hal-hal baru, untuk menemukan hal-hal baru lah, atau pengalaman-pengalaman baru gitu. Itu mungkin kekurangannya kalau di bahasanya kurikulum yang paket 2018 tadi kan, yang mana semester 5 dan 6 itu kompetensi psikologinya cukup bahasanya cukup signifikan lah, cukup Krusial ya kan, dimana kita mendapatkan metodologi penelitian untuk karya akhir, kuantitatif, terus juga mendapatkan kalau di Paramadina penelusuran minat bakat ya kan. Kalau di yang lain mungkin membahasnya tentang praktikum tes psikologi ataupun penelaahan tes psikologi gitu. Terus juga ada hal ya mungkin kalau di semester 6 ada konseling ya kan, ada metodologi penelitian kualitatif juga, eksperimen gitu. Nah, menurut gue pribadi makanya kenapa kurikulum yang baru ini didesain dengan sedemikian rupa mahasiswa itu nggak tahu ya, gue ngeliatnya di semester 5 tuh terkhususkan supaya mahasiswa bisa ngambil kurikulum merdeka, yang dimana isinya tuh ada beberapa mata kuliah umum dari universitas seperti kewirausahaan, terus juga antropologi dan yang lain-lain yang sebenarnya bisa didapat value juga yang bisa nambah ke diri kita sendiri, cuma bisa dikonversi lah kalau dari kurikulum program MBKM atau kampus merdeka. Nah, terlepas dari itu sebenarnya ada kenapa gue ngerasa lebih setuju. Bahasanya gimana ya? Kalau yang dahulu tuh justru kayak ya tadi step by step gitu. Kita belajar dari fundamentalnya dulu, belajar apa itu gimana ngerasain beradaptasi di lingkungan kuliah. Sedangkan kalau yang entah nggak tahu ya, karena bagi gue ketika kurikulum merdeka ini ada, itu sudah integrasi dari jenjang yang paling bawah itu dasar sampai menengah sampai pun ke tingkat pendidikan tinggi yaitu universitas. Dimana kalau udah integrasi harusnya ketika mereka sebelum masuk kuliah udah dapet tuh yang rasanya guru ataupun dosen itu bukan hanya lagi sekedar sumber informasi, sumber pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan, tapi hanya sekedar fasilitator yang justru membantu kita memahami terus juga mengembangkan pemahaman-pemahaman yang sudah sebenarnya kita miliki, tapi entah itu diluruskan ataupun diarahkan dengan ke arah yang memang seharusnya dalam proses pendidikan itu sesuai tujuan capaian pendidikannya ataupun perkembangan individunya. Nah, kalau harus balik lagi dibilang dan fundamental lagi, menurut gua agak gimana ya, mungkin suatu hal yang agak sulit memilih kata-katanya. Cuma kalau gua pribadi, gua akan bilang ini saatnya gua berperang gitu. Udah nggak lagi yang dimana, karena kuliah itu adalah privilege untuk orang-orang yang memang mendapatkan kesempatan itu, baik relasinya, baik juga pengetahuannya, hal-hal yang bisa kita dapatkan dari kuliah itu yang akan menjadi amunisi kita atau bekal kita ketika kita terjun ke masyarakat maupun ya tadi terjun dalam artian merintis karir kita ke depannya gitu sih. Makanya gue lebih suka yang periode sekarang atau dalam artian kurikulum yang baru. Soalnya mata kuliah umum itu, ini kalau dari perspektif gue pribadi, mata kuliah dasar kayak misalnya ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau mungkin apa lagi, pendidikan kewarganegaraan, mungkin bukannya gue mensepelekan, tetapi dibandingkan mata kuliah lain seperti tadi metode penelitian, klinis, abnormal, mata kuliah dasar ini gue rasa lebih bisa dikorbankan kalau memang kita tadi ngambil program kayak MBKM dan sebagainya, itu lebih expendable lah, lebih bisa dikorbankan gitu,
lebih baik kita nggak ngambil mata kuliah tersebut dibandingkan kita nggak ngambil mata kuliah seperti yang tadi itu dan segala macam. Nah makanya itu gue rasa memang kalau di kurikulum Merdeka ini didesain untuk kita dibebaskan, istilahnya diberi kebebasan lebih untuk mengeksplor diri kita di luar dari penjurusan yang kita ambil. Tapi itu tadi kayak yang lu bilang, kuliah itu kan privilege lah. Enggak. Privilege itu kan sesuatu yang didapatkan. Tidak bisa dibilang tidak bisa didapatkan dengan mudah gitu oleh semua orang. Dan ketika ngelihat kultur-kultur misalnya di negara lain, di beberapa negara lain gue lihat memang kuliah itu memang sesuatu yang tidak segampang itu untuk dilalui atau dalam artian nggak hanya dari segi biaya ya, tapi memang untuk lo bisa survive di perkuliahan diperlukan memang ya memang dari awal kita tahu tujuannya kita masuk untuk kuliah itu untuk apa aja. Lalu memang setelah kita kuliah, ibaratnya kita sudah tahu secara jangka panjang itu kita mau ngapain. Kenapa kita masuk kuliah gitu loh. Sedangkan kalau dari gue ngelihat banyak banget anak-anak ini masuk kuliah ya karena memang ya kuliah aja. Karena mereka lulus. Oh, orientasinya. Iya, mereka lulus SMA, mereka melihat teman-temannya kuliah. Ya udah gue ngapain lagi kuliah gitu loh. Sedangkan mereka sebenarnya nggak tahu mereka kuliah tuh untuk apa. Mereka nggak usah kita bahas. Kemarin gue sempat ngerasa kenapa sih anak-anak ini pada milih psikologi sebagai jurusannya di perkuliahan segala macam. Keresahannya tuh datang dari situ. Lalu keresahannya tuh lebih mendasar lagi ke arah kenapa ya emang lu pada kuliah tuh kenapa gitu. Banyak yang ya kuliah biar nanti punya gelar aja. Oh iya. Kuliah biar nanti ya bisa kerja gitu segala macam, tapi nggak punya alasan yang gue rasa tidak cukup kuat gitu untuk mendukung kenapa lu sebenarnya berkuliah. Jadi gue rasa untuk mungkin bisa dibilang di lingkup apa ya, di Indonesia mungkin atau yes, kuliah itu tidak jadi nggak benar-benar jadi suatu privilege gitu, lebih ke arah ya kegiatan yang normal dilakuin aja kayak ya, karena memang sudah seharusnya aja lu kuliah. Kalau nggak kuliah malah kelihatan hal yang jadi yang iya mungkin kelihatan tidak normal atau tidak nggak masuk standar gitu. Ya tidak masuk standar pada umumnya lah itu. Jadi makanya itu kenapa gue rasa kalau kita bahas kurikulum tadi, kenapa gue rasa kurikulum 18 itu lebih cocok setidaknya untuk sekarang adalah karena tadi orang-orang yang nggak tahu mereka ini kuliah sebenarnya mau ngapain, mereka itu diperkenalkan dengan hal-hal yang mendasar dulu supaya paling enggak ya mereka punya dasar pemikiran yang lebih terbentuk dari matkul-matkul tadi. Sebenarnya kita misalnya matkul apa yang kita dapat misalnya dapat Filkom, filsafat kontemporer, PKN, sosiologi, antropologi, hal-hal yang sebenarnya kedepannya secara spesifik tidak kita perdalam gitu, tetapi bagi gua cukup penting untuk kita dapatkan di awal, paling enggak itu menjadi sesuatu hal yang menjadi bekal lah, yang mengasah anak-anak ini untuk kedepannya lebih yakin lagi kenapa mereka ngambil jurusan ini, nggak cuma di psikologi aja. Karena lingkup kita psikologi, kenapa mereka ngambil jurusan psikologi, kenapa mereka kuliah. Setidaknya ketika mereka dapatkan itu di awal matkul-matkul dasar itu di awal, mereka jadi nggak, dalam tanda kutip nggak kosong-kosong banget, dan setidaknya punya bekal lah untuk mereka bawa ke depannya gitu loh. Jadi saya jadi suatu hal yang apa ya, soalnya gue juga sempat ngerasain yang dimana ada salah satu mata kuliah yang gue cukup suka itu dari filsafat kontemporer, yang dimana pada dasarnya kita balik lagi ke filsafat yang dimana bahasanya mungkin banyak selalu digaung-gaungkan, yang dimana mother of knowledge gitu kan, ibu dari segala ilmu pengetahuan gitu, atau bahasanya pengetahuan itu pada dasarnya adalah berpikir dasar dari suatu ilmu pengetahuan atau pengetahuan secara terpisah adalah berpikir atau mempertanyakan gitu. Dan ketika gue belajar itu, gue kembali lagi mempertanyakan diri gue gitu.
yang dimana kenapa gue kuliah, kenapa gue uh, milih psikologi, itu pun akhirnya selalu bahasanya selalu di remind lagi, tapi tetap cukup cukup beneran gue juga gue setuju gini. Cuma yang gue ngerasain adalah ini pengalaman pribadi gitu, dari dinamika di angkatan gue pribadi, gue ngeliatnya ada penurunan yang cukup signifikan ketika mereka mendapatkan mata kuliah yang bahasanya ya nggak terlalu ya mungkin itu juga, atau bahasanya nggak terlalu serius untuk dihadapi gitu. Tapi ketika mereka dihadapkan dengan mata kuliah yang sebenarnya ketika mereka siap, mereka nggak akan sulit menghadapinya gitu. Yang kalau lu tadi bahasanya pendapat Arya atau pendapat lu itu tadi bilang step by step yang harusnya di mana secara individu mereka berkembang gitu. Iya. Tapi yang gue lihat fenomenanya adalah stagnan aja kayak mahasiswa yang hanya menjalani kewajiban gitu. Nah, mungkin tadi lu juga bilang nggak tak mungkin karena faktornya adalah nggak tahu kuliah mau ngapain, kalau ngambil psikologi gitu. Tapi itu hanya mungkin bisa jadi hanyalah subjektivitas gue gitu. Mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan, kalau merasa nggak merasakan hal itu, kalian berarti salah satu orang yang cukup berkembang karena kalian sudah ngerasa, gue nggak ngerasa kayak gitu kok, gue nggak merasa gue stagnan, gue cukup banyak belajar dari dinamika perkuliahan gue gitu. Tapi yang gue pengen highlight di sini adalah mungkin bagi yang mendengarkan ada hal yang pengen gue bahas. Ketika orientasi lu adalah untuk mendapatkan ilmu dan menjadi suatu aspek atau faktor yang membantu lu untuk mencapai aktualisasi diri, atau misalnya adalah gue jujur ngerasa kalau lu belajar berarti akan ada proses peningkatan gitu. Tapi yang gue melihat garis bawahnya adalah bukannya menurun sih, sorry tadi di awal stagnan aja gitu. Ketika lu di awal grafiknya adalah lurus, nggak ada peningkatan, nggak ada peningkatannya pun nggak ada penurunan gitu ya. Mungkin baik secara nggak ada penurunan, tapi secara jangka panjang itu cukup menurut gue waktu yang kalian gunakan atau waktu yang kalian miliki itu mungkin cukup sayang terbuang ketika kalian nggak mengalami peningkatan yang signifikan gitu, baik secara kemampuan soft skillnya maupun hard skill di kelas gitu. Itu sih yang pengen gue bahas. Tapi yang menariknya adalah tadi lu sempat ngebahas tentang orientasinya ya, orientasi orang kuliah. Emang kalau gue boleh tahu, mungkin kalau dari lu sendiri kenapa pengen kuliah dan ngambil psikologi? Psikologi itu jadi nih, kenapa psikologi bagi gue ini sangat subjektif ya. Dari nih alasan pertama karena memang dari gue kecil sudah terpengaruh dengan mungkin dengan keilmuannya. Iya, berarti udah terpapar gitulah. Iya, dari paparan orang tua lah, karena beliau juga menggeluti bidang yang sama gitu. Dan karena itu gue rasa mungkin karena awalnya sering terpapar, lama-lama ngerasa kalau keilmuan ini menarik. Iya. Pada akhirnya mungkin ketika SMP, SMA, pandangan gue terhadap psikologi ini lebih spesifik lah, lebih ke arah awalnya gue suka memperhatikan atau mengobservasi, mengamati perilaku manusia-manusia pada umumnya yang gue lihat sehari-hari. Terus datang dari rasa penasaran aja, kenapa sih manusia melakukan hal yang mereka lakukan gitu. Kenapa lu berperilaku seperti ini, kenapa mungkin nih gue kan anak tunggal. Terus misalnya gue lihat teman-teman gue yang punya adik atau punya kakak, mereka hidup di satu rumah yang sama, masa kecilnya diasuh oleh orang tua yang sama, tetapi kenapa outcome-nya bisa berbeda gitu. Misalnya mereka punya pribadi yang berbeda, yang berbeda. Nah, hal-hal seperti itu bagi gue menarik. Lebih ke arah gue pengen, setidaknya gue punya jawaban lah kenapa kenapa manusia bisa menjadi manusia seperti itu kenapa gitu, alasannya itu kenapa. Dan gue sampai sekarang gue ngerasa pertanyaan yang paling sering muncul ketika kita belajar gitu ya, tentang psikologi segala macam, ya adalah kenapa gitu. Why itu bagi gue sangat sering dan sangat penting untuk kita ketahui
ketika kita mempelajari manusia dan ya aspek-aspek di sekitarnya gitu. Tapi tadi, nah itu kan gue merasa lu dan gue adalah orang-orang yang memang kita udah tahu pasti, bukan ya mungkin nggak pasti juga, tapi setidaknya kita punya gambaran kenapa kita kuliah, kenapa kita ngambil ini jurusan ini. Nah ibaratnya kita udah punya pandangan lah, atau setidaknya bayangan ke depannya kita akan menjadi manusia yang seperti apa, pribadi yang seperti apa gitu kan. Nah kalau bagi lu, apakah orang-orang yang berjalan, gue bilangnya mereka berjalan mengikuti arus aja lah, mengikuti arus di sekitarnya, mereka melakukan apa yang mereka lakukan saat ini karena memang orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang penting bagi mereka melakukan hal yang serupa. Menurut lu sendiri, orang-orang seperti itu tuh apakah memang normal? Apakah memang yang sebenarnya apa-apa juga? Atau itu adalah suatu keresahan sendiri buat diri lu? Soalnya buat gue tuh lumayan jadi pikiran lah. Kalau gue pribadi sebenarnya gini, nggak tahu ya kenapa gue nggak gue tipikal orang yang ketika menjalani segala sesuatu itu bahasanya adalah gue harus memaknai atau bahkan bisa menjelaskan segala hal, mungkin nggak segala hal gitu, tapi kenapa lu suka misalkan lu suka, dan oke, mungkin sedikit intro, tapi intinya gue adalah orang yang sangat-sangat kepo, mungkin bahasanya ya, penuh dengan rasa ingin tahu, bahkan hal-hal sepele sekecil kayak tiba-tiba lu bengong ketika orang lagi, teman-teman kita lagi pada ngobrol, lu bengong sendirian, yang gue penasarin adalah kenapa, yang gue pertanyakan kenapa lu bengong gitu. Bengongnya mendengarkan lalu memikirkan sesuatu, atau bengong benar-benar kosong gitu. Yang mungkin ada faktor-faktor yang tertentu, cuma yang itu tadi intronya. Dan akhirnya gue pribadi ketika menjalani segala sesuatu harus ada sesuatu yang gue dapatkan juga. Bahkan sesederhana yang kayak itu yang diajarkan gue dari kecil, yang dimana kalau gue baca, contoh nih, mungkin ada orang tua yang ngajarin baca buku dong supaya dapet ini gitu. Tapi akhirnya gue sadari adalah ketika gue baca buku ataupun hal-hal segala jenis apapun yang bisa gue dapatkan gitu, kayak gue baca komik, gue baca novel, gue baca apa, ternyata ada banyak hal yang bisa kita maknai gitu. Jadi ketika ada orang, kalau kita bahas balik lagi ke tadi ke kuliah, nggak masalah kalau menurut gue ketika mereka menjalani itu tanpa sebuah arti yang jelas. Tapi dalam perjalanannya, harapan gue adalah mereka justru berkembang gitu. Dalam artian tadi, gue milih psikologi karena kayaknya ya udah karena seru aja, karena ikut teman, atau karena ya kuliah itu supaya gue dapat gelar. Tapi yang gue harapkan adalah ketika kalian sudah memilih, coba maknai, atau teman-teman yang mendengarkan juga, ketika kalian memilih jalan itu, coba deh maknai segala apa ya bahasanya, segala hal yang terjadi gitu. Ketika lu baca sebuah buku, coba dimaknain kenapa orang bisa ngelakuin hal itu, atau bahkan belajar sesuatu hal baru. Itu menurut gue sangat signifikan dampaknya ketika lu nggak punya apa ya bahasanya, goals jangka panjang, atau bahasa prospek atau tujuan akhir, atau bahasanya tujuan hidup gitu ya. Jadi kalau hidup. Iya, makna ya mungkin kayak makna hidup, kayak gue ngapain ya hidup ya gitu kan. Tapi nggak se ekstrim itu. Yang gue harapkan adalah ketika gue ketemu orang, sebenarnya jarang terjadi, cuma ketika gue ketemu orang yang benar-benar sudah memaknai hidupnya, itu akan jadi apa ya, rasanya beda aja gitu. Kayak contoh misalkan gue ketemu lu, gue banyak belajar juga. Ternyata ngejalin sesuatu tuh nggak usah sepusing itu misalkan. Karena gue ngeliat Arya ini adalah tipikal orang yang santai, tapi santainya itu juga penuh dengan pertimbangan gitu. Kayak misalkan, udahlah nggak usah dipikirin banget. Sebenarnya bohong, itu bohong. Jeblok ya? Enggak. Itu bohong. Santainya dia tuh hanya ditujukan supaya nggak terlalu membuang waktu kita untuk mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya ya kita bisa alokasikan ke hal yang lain gitu. Jadi menurut gua orientasi kalian mungkin gini, bagi teman-teman yang mendengarkan, gua merasa
mungkin kalian hanya belum aja nemuin tujuan atau goalsnya. Tapi coba deh, kalau kalian dengerin ini, mungkin bisa kalian coba pertanyakan ke diri kalian sendiri, tapi jangan sampai terlarut dengan pikiran itu. Tapi setelah kalian pikirkan, kalian bisa mendapatkan sesuatu dari hasil apa bahasanya? Mungkin refleksi diri ya. Ya, karena ini salah satu contohnya, ketika gue belajar psikologi, ternyata pernah dijelaskan oleh Maslow kalau motivasi seseorang. Oke kan, tadi kita bahas orientasi. Orientasi juga mungkin berhubungan sama motivasi gitu. Kalau kita tilik balik di psikologi, kita belajar motivasi. Nah, salah satunya Maslow itu menjelaskan konsep motivasinya dia melalui atau dimaknai secara kebutuhan gitu. Manusia itu bergerak akan kebutuhan. Nah, kebutuhan yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Yang artinya, kalau gue ngebahasain secara sederhananya adalah kita berkembang setiap harinya menjadi versi terbaik versi kita yang terbaik, diri kita yang terbaik gitu. Dan ketika kita sudah mencapai hal itu, kita menjadi orang yang sejahtera secara psikologis maupun aspek-aspek kehidupan yang lain gitu. Nah, itu yang menurut gue menjadi hal yang cukup penting untuk orang-orang tahu juga gitu. Makanya gue selalu berusaha memaknai apapun yang gue lakukan setiap harinya gitu, baik aspek apapun itu, kayak pertemanan, di perkuliahan dan segala macamnya gitu. Nah itu sih kalau menurut gue. Jadi kalau dibilang normal ya semua orang, nggak bisa lah gue bilang orang nggak normal cuma karena dia nggak punya orientasi yang cukup baik gitu, atau nggak punya goals jangka panjang, ataupun nggak punya tujuan hidup gitu kan. Tapi menurut gue normal-normal aja ketika lu menjalani hari lu dengan seperti biasa, tapi bergerak akan ada suatu, pasti segala sesuatunya bergerak dengan memang sudah pada jalannya, cuma bedanya adalah ada yang menyadari, ada yang tidak. Ada yang menyadari adalah orang yang tahu orientasi dia belajar apa, orientasi dia kuliah apa, dan untuk apa mereka sudah tahu. Tapi ada orang yang belum tahu. Itu sih perbedaannya menurut gue cukup berpengaruh. Makanya ada orang yang kayak umur 25 udah sukses itu, tapi ada orang yang merasa si kok 25, aduh masih gini-gini aja. Iya, kayak itu kan ya itu justru menurut gue hal yang ya kenapa gak lu tanyakan kepada diri lu sendiri gitu. Kenapa lu malah kayak membanding-bandingkan? Harusnya jangan membandingkan, tapi gimana caranya lu punya cara lu sendiri untuk menjadi sukses pada waktu lu sendiri atau pada timeline lu sendiri. Itu sih yang menurut gue. Iya, soalnya gue bukan bilang itu sebenarnya jadi keresahan bagi gue. Ya. Ketika orang nggak tahu mereka mau ngapain itu lebih ke arah bukan gue bilang mereka nggak normal atau segala macam, tapi memang gue ngerasa setiap manusia itu unik. Setiap manusia nggak ada yang sama 100% gitu antara satu manusia dengan manusia lainnya. Makanya itu gue ngerasa kayak sayang aja kalau iya kan lu tuh nggak tahu lu ngapain tuh, menurut gue aduh sayang banget. Karena gue ngerasa manusia, setiap individu, setiap karakter itu lu tuh karakter utama dari cerita lu sendiri gitu. Asik. Ya mantap tuh. Iya, kelas. Nah itu benar, tapi benar kan kalau lu memandangnya seperti itu gitu. Jadi kayak sayang ketika lu nggak tahu apa yang lu lakukan, lu nggak punya dorongan gitu setidaknya dari diri lu mau ngapain. Kayak ketika lu terlalu didorong oleh kelompok atau mungkin orang-orang sekitar lu, oleh lingkungan sekitar lu jadi kehilangan kendali atas diri lu sendiri gitu loh. Yang megang setir ibaratnya jadi orang-orang di sekitar lu aja. Nah, gue tetap ngerasa kalau yang seharusnya mengemudikan hidup lu utamanya ya dari diri lu sendiri. Makanya itu yang nggak krisis ya. Makanya itu. Iya benar sih. Makanya itu penting. Kalau ya lu harus setidaknya punya gambaran lah. Atau mungkin kalau lu belum menemukan lu mau ngapain ke depannya, setidaknya lu mulai mencari biar ya kehidupan lu ke depannya nggak cuma gitu-gitu aja, nggak cuma didorong oleh lingkungan sekitar lu aja gitu loh. Beruntung kalau lingkungan sekitarnya memang mengarah ke hal yang positif. Kalau lingkungan sekitarnya masuk jurang, iya gitu, ya kan? Gitu. Oke. Tapi
menariknya adalah kalau pembahasannya motivasi, ada beberapa orang yang gue temui ya. Jadi kalau yang gue rasain tuh ada pengaruh dari orang, tadi lu bilang kelompok. Nah kalau tapi ada satu hal yang pengen gue bahas gitu, karena kelompok, gue jujur ada juga pengaruh yang dimana di daerah perkuliahan tuh kelompoknya adalah, kalau kalian tahu, organisasi gitu. Jadi gue juga akhirnya tadi ikut organisasi dan akhirnya bisa belajar banyak hal lah. Mungkin kalau dibahas lebih lanjut tuh lebih seru lagi gitu. Iya, jadi kita kan sama-sama ya, untuk organisasi dalam kampus ya, kita sama-sama terlibat lah di dalamnya. Mau itu dari Hima, terus lu ada di UKM lu sendiri, gue ada di UKM gue sendiri. Ngerasa organisasi sebenarnya gimana ya? Yang gue rasakan adalah sebenarnya masih banyak keuntungan-keuntungan atau hal-hal yang bermanfaat lah yang bisa lo dapatkan dari organisasi. Betul. Ya kan? Cuman sebagai orang yang ibaratnya gue dan lu pernah berada di posisi dimana kita bagian vital lah, bagian poros utama dari organisasi tersebut gitu loh. Merasakan, dan di antara lingkungan pertemanan yang lain juga di Parmat ngerasa kalau minat organisasi terhadap organisasi turun. Kalau itu sendiri gue ngerasa karena memang gue ngerasa minat organisasi ini rendah. Minat untuk tergabung atau terlibat setidaknya dalam kegiatan-kegiatan organisasi itu rendah karena dua hal. Antara dari individunya tidak merasa kalau organisasi itu punya manfaat, atau yang kedua memang organisasinya sendiri yang tidak capable gitu loh untuk memberikan dampak bagi para anggotanya. Nah, kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya yang permasalahannya atau problemnya ada di organisasinya, yaitu kan tanggung jawab bersama lah tentang orang-orang di dalamnya untuk bagaimana sih caranya kita improve organisasi kita supaya orang-orang ini tertarik, kita tuh bisa ngasih apa biar orang masuk dan mereka merasakan dampaknya juga gitu loh. Nah, sedangkan kalau permasalahan utama yang tadi ini nomor satu, kalau dari individunya itu tadi yang dari awal kita bahas, ya mereka belum tahu sebenarnya mau ngapain, jadi kenapa gue harus ikut itu. Nah kalau dari gue pribadi tadi sebenarnya karena Arya sempat mention lingkungan gitu, kebutuhan lingkungannya positif atau negatif, itu yang jadi poin yang gue juga kenapa akhirnya tertarik ngebahas organisasi gitu. Gue ngerasa diri gue sudah cukup dalam artian kayak fokus gue untuk menjadi versi terbaik gue, diri gue sendiri adalah ya udah gue fokus belajar dan ya mendapatkan dan supaya bisa meningkatkan value-value gue gitu. Dan ketika gue melihat suatu kesempatan, gue nggak akan lewatkan kesempatan itu untuk meningkatkan value gue. Dan kebetulan tadi gue ngerasa beruntung ketika satu, gue mendapatkan lingkungan. Sebenarnya ada faktor yang menurut gue cukup penting juga sebenarnya, yaitu bagaimana lu menyikapi atau beradaptasi dan juga berkembang di suatu lingkungan. Sebenarnya positif atau negatifnya itu juga tergantung bagaimana lu mempersepsikan itu. Kalau gue sendiri ngerasain di organisasi, ya bener apapun tapi di pesan orang tua gue, apapun yang terjadi, ambil baiknya, buang buruknya gitu. Meskipun akan ada tetap impact ke diri kita sendiri gitu. Sebaik-baiknya suatu lingkungan pasti ada buruknya, seburuk-buruknya suatu lingkungan pasti ada baiknya gitu. Nah itu yang akhirnya ngebentuk diri gue juga gitu. Kayak yang misalkan ada nih satu kelompok ya, gue nggak bisa ngejelaskan gitu, males buat orang-orang yang males belajar, males ngapa-ngapain. Tapi gue temukan mereka tuh pintar banget gitu. Entah itu karena mereka pintar, mereka jadi males, atau pada dasarnya ya nggak ada semangat aja gitu. Tapi ada orang-orang yang gue temukan, sebenarnya gue nggak bilang mereka mereka itu pintar banget
atau dalam artian nggak pinter-pinter gitu, tapi ya standar aja. Cuma effort mereka untuk mendapatkan sesuatu tuh ya lebih banyak dibandingkan orang-orang yang gue temuin di tempat yang malas tadi. Dan akhirnya ya tadi gue mengambil value-nya aja. Gue mau nongkrong sama yang malas, gue lihat kenapa mereka malas. Oh, mereka pinter, gimana cara mereka manage waktunya mereka, itu gue ambil. Dan gue juga lihat di orang-orang kelompok yang bahasanya adalah orang-orang yang rajin, mungkin bahasa sekarang anaknya ambis atau ambisius, yang gue lihat adalah effort mereka gitu. Jadi bagi gue, kalau dilihat di organisasinya itu ya balik lagi ke individu, ke diri kita sendiri lagi. Balik lagi akhirnya ujung-ujungnya motivasinya ataupun orientasinya. Dan bagaimana kalian mempersepsikan stimulus-stimulus tadi ke dalam diri kalian sendiri ya. Dan menjadi suatu value yang kalian bisa kembangkan. Kalau dari gue itu sih. Kalau dari lo atau mungkin ya cukup udah banyak sih yang gue bahas sih kalau dari gue. Iya, sebenarnya kalau masalah organisasi ini menarik sebenarnya. Cuman ini karena durasi juga. Pada intinya yang gue rasakan ketika ada di organisasi adalah gue bukan orang yang menggembor-gemborkan kalau lu mahasiswa lu harus tergabung di organisasi, entah itu apa organisasinya gitu. Gue tuh ada di taraf kalau lu masuk kuliah setidaknya 4 tahun normalnya, kalau lu selama lu berkuliah tuh lu dapatkan sebanyak-banyaknya hal bagi diri lu, sering-seringlah ngelakuin aktivitas-aktivitas atau hal-hal yang meningkatkan value diri lu gitu sebagai individu. Nah, kalau memang lu sudah mendapatkan hal itu di dalam, dan misalnya lu ada hal yang melakukan di luar kampus, ya lu menurut gua lu nggak perlu tergabung dalam organisasi di dalam kampus gitu loh. Yang gua rasakan tuh kayak sayang, itu tadi balik lagi kayak aduh sayang banget waktunya lu udah ngeluarin banyak sumber daya ketika lu berkuliah, waktu, tenaga, materi, kayak ketika lu itu tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin tuh bagi gue kayak ya sayang aja gitu. Makanya kalau lu memang tidak punya, kalau lu merasa diri lu bingung atau mungkin gue merasa organisasi dalam kampus tuh cukup berguna bagi lu yang ingin mengeksplor sebenarnya lu suka di bidang ini atau enggak gitu loh. Jadi setidaknya ketika lu ikut organisasi lu bisa tahu lu tuh cocok nggak sih di bidang ini atau enggak gitu. Tetapi kalau lu merasa lu sudah mendapatkan banyak hal di luar dari organisasi kampus, itu pun ya nggak masalah juga gitu. Yang penting bagi gue adalah lu melakukan sesuatu, itu aja. Mau itu di dalam, mau itu di luar kampus, gue nggak masalah. Organisasi kampus tuh ibaratnya ya fasilitas pendukung aja gitu. Iya betul, penunjang supaya kita jadi ya tadi, jadi fasilitas pengembangan diri. Betul. Oke lah. Berapa menit kita? Ya nggak berasa ya ternyata, meskipun gue rasanya sih meskipun kita udah ini ternyata banyak juga yang udah kita bahas, tapi gue ngerasanya baru sedikit ya. Sebenarnya organisasi itu bisa dibahas lebih panjang lagi. Mungkin kalau dari Arya mau bahas lagi nanti bisa dibahas. Mungkin kita lihat aja siapa nanti yang bisa diajak ngobrol-ngobrol. Stay tune di Psychocast Himapsi. Ya, karena ini kan program terakhir di periode Akasina ya. Di periode Ketua Umum Fang Rio. Mungkin di periode selanjutnya ada ya kita nggak tahu. Tergantung ketumnya lah. Kalau sampai kan nggak tahu gitu. Pesan gue ya nanti ya mungkin tuh bisa dilanjutkan tuh. Karena menarik dong. Ya. Psychocast menarik dong. Iya tuh gitu. Maksudnya yang ketum yang nanti dengerin gitu. Ya ketumnya. Siapa ketumnya? Ntar ya nggak tahu lah. Semoga sukses ya ketum ya. Ke depan nanti pesan kan. Ya terpilih nanti. Siapa ketumnya? Belum tahu kita. Semoga nanti nggak tahu karena nih kita rekaman belum ganti periode gitu. Oh iya. Gitu. Belum ganti periode, jadi pesan buat ketum nanti. Semoga nih podcast tetap berjalan dan juga apa ya bahasanya, sukses terus dan bisa membawa Himapsi menjadi lebih baik lagi. Oke, dari gua mungkin itu aja. Dan semoga apa yang kalian dengarkan bisa bermanfaat buat teman-teman semua juga. Jadi dari gua Fadli Rahman pamit undur diri. Gua Arya juga pamit undur diri pada saat ini. Semoga bisa ketemu di Psychocast selanjutnya. Kalau ada. Tergantung ketum.
Oke. Nggak tahu ketemu siapa. Oke, so Bye-bye.